Kartesius interaktif merupakan media pembelajaran yang dapat membantu seorang pendidik untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan grafik kepada peserta didiknya agar lebih mudah dipahami. Nah, materi yang berkaitan dengan media pembelajaran tersebut terkhusus kepada menggambar grafik, mulai dari grafik untuk penyajian data statistik atau diagram garis, fungsi linear, fungsi kuadrat, hingga fungsi trigonometri. Sebelumnya, diagram garis itu adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Biasanya materi ini mulai diberikan kepada siswa SD kelas 6. Adapun fungsi linear adalah fungsi yang disusun oleh persamaan aljabar, yaitu berupa konstanta maupun suku berderajat 1 sehingga menghasilkan garis linear dalam koordinat Kartesius. Materi fungsi linear ini diberikan kepada siswa SMA kelas 10. Adapun fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah dengan pangkat tertingginya adalah 2. Materi ini diberikan kepada siswa SMP kelas 9. Terakhir ada fungsi trigonometri, yaitu suatu fungsi yang menggunakan aturan-aturan trigonometri. Materi fungsi ini diberikan kepada siswa SMA kelas 11. Nah, untuk siswa SD biasanya mereka mengalami kesulitan di dalam membaca data yang disajikan. Begitu juga dengan siswa SMP mengenai materi fungsi kuadrat, mereka mengalami kesulitan dalam penerapan konsep-konsepnya sehingga sulit untuk menggambar grafik fungsi tersebut. Bahkan siswa SMA juga banyak yang merasa kesulitan di dalam menggambar grafik fungsi linear dan juga fungsi trigonometri karena kurang pahamnya dengan konsep yang berkaitan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya karate atau grafik Kartesius interaktif ini dapat memberikan solusi di dalam penyelesaian masalah tersebut sehingga para siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA lebih aktif dan giat untuk mempelajari materi tersebut sehingga mempermudah di dalam menggambar grafik fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya, analisis kebutuhan dan karakteristik materi yang dikembangkan. Alat peraga grafik Kartesius interaktif atau karate ini dibuat untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi yang berkenaan dengan grafik. Nah, kebanyakan pendidik menyampaikan materi grafik ini dengan menggunakan media papan tulis disertai penjelasan pada saat menggambarnya. Nah, namun beberapa peserta didik merasa kurang mengerti dengan penjelasan tersebut dan masih kebingungan dalam menentukan titik-titik yang akan ditarik garisnya untuk menjadi grafik. Pendidik pun terkadang hanya menyontohkan pembuatan grafik di depan tanpa adanya interaksi lebih dengan peserta didik dan memberikan tugas. Hal itu membuat beberapa peserta didik tidak bisa mengerti dengan jelas konsep inti dari grafik tersebut. Nah, oleh karena itu, alat peraga ini muncul agar peserta didik lebih banyak interaksi bersama pendidik dalam menentukan grafik. Siswa akan terus berlatih dengan menggunakan alat peraga ini dalam menentukan titik-titik untuk menentukan garis suatu fungsi. Nah, adapun kegunaan materi grafik fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempermudah kita menyajikan suatu data dalam sebuah grafik, agar kita dapat melihat perkembangan sebuah data dari grafiknya. Lanjut, fungsi dan kegunaan dari alat peraga karate ini yaitu memudahkan peserta didik untuk menyajikan data dalam bentuk diagram baik batang atau garis di diagram Kartesius, memudahkan peserta didik dalam memahami dan membaca sajian data dalam bentuk diagram baik batang atau garis di diagram Kartesius, dan memvisualisasikan data sajian dalam bentuk diagram baik batang ataupun garis di diagram Kartesius pada tingkat yang lebih tinggi atau bisa 5 dimensi. Nah, sehingga menjadikan peserta didik jauh lebih tertarik. Adapun kelebihan dan kekurangan pada alat peraga ini. Kelebihannya, alat peraga ini bisa digunakan secara interaktif, bisa digunakan oleh beberapa siswa di satu alat peraga ini, dan juga untuk kekurangannya tidak ada titik 0,0 ataupun kami tidak memasangkan paku pada titik garis X dan juga Y, jadi tidak ada 0,X ataupun Y,0.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan alat dan bahan serta cara pembuatan dari alat peraga yang kita buat. Yang pertama ada bahan-bahannya, yaitu yang pertama ada papan kayu berukuran 65 x 65 cm dengan ketebalannya 2 cm. Kemudian ada lempengan papan kayu berbahan papan tulis sebesar 50 x 2 cm dengan ketebalannya itu setengah cm sebanyak 2 buah. Kemudian ada paku, meteran atau penggaris, benang wol dan juga magnet kecil berukuran 0,8 mm. Nah, kemudian ada pun alat-alat yang kita gunakan dalam pembuatannya. Yang pertama ada bor, kemudian cutter atau pisau, kemudian ada palu dan juga spidol. Nah, masuk ke cara pembuatannya. Di sini kami menggunakan papan kayu berukuran 65 x 65. Di situ kami tempelkan lempengan kayu yang berbahan papan tulis dengan menggunakan double tip untuk sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Nah, setelah itu kita garis permukaan dari kayu sebesar 2 cm dikali 2 cm untuk menentukan titik-titik koordinat yang nantinya akan kita paku ya. Jadi titik koordinat ini kita menggunakan paku di setiap titiknya untuk mengaitkan benang nantinya. Nah, pada saat pembuatan titik koordinat ini pertama yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, kita menggambar dulu ya sesuai ukuran agar ukuran jarak antar titiknya juga sesuai dan juga benar ya, masing-masing 2 cm berjaraknya. Nah, setelah sudah ditentukan ya titik-titiknya, kita spidol dulu untuk mencirikan agar nantinya mempermudah dalam proses pemakuan. Setelah di titik-titik menggunakan spidol, selanjutnya titik-titik tersebut kita bor, namun tidak sampai dalam, jadi hanya secukupnya agar paku bisa dapat gampang untuk nantinya dipalu. Nah, setelah dibor semua titik-titiknya, baru kita masukkan paku dan palu hingga paku ini ketinggiannya itu tersisa sekitar 1,5 cm sampai 2 cm-an. Nah, kemudian jika sudah semuanya, lanjut di sini kita membuat suatu desain atau hiasan-hiasan dari papan kartesius yang sudah kita buat dengan menggunakan tulisan karate dari kertas HVS. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, pertama-tama kita bisa menuliskan angka-angka di sumbu X dan sumbu Y pada grafik kartesius. Di sini bilangan-bilangan yang kita tuliskan pada sumbu Y dan sumbu X-nya kita sesuaikan dengan titik-titik potong yang akan kita buat. Jadi di sini bebas, teman-teman bisa menuliskan angka 1, 2, 3 ataupun 10, 20, 30 sesuai dengan bilangan yang akan teman-teman gunakan pada titik potong ataupun grafik fungsi yang akan dibuat. Di sini kita akan membuat grafik fungsi X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Kan sebelumnya kita sudah menentukan titik potongnya. Di sini kita tandai dengan menggunakan magnet di titik 5,8, kemudian di titik 3,-6, titik 2,-10, dan titik-titik lainnya menggunakan magnet hingga semua titik yang sudah kita tentukan itu tertandai oleh magnet tersebut.
Jika semua titik sudah ditandai menggunakan magnet-magnet, selanjutnya kita ambil benang wol, lalu kita kaitkan di setiap titik-titiknya. Nah, kita ambil titik, terserah ya, bisa dari sebelah kanan ataupun kiri. Jadi ujungnya kita kaitkan. Nah, kita hubungkan titik satu dengan titik lainnya, seperti di dalam video ini. Nah, lanjut ya, kita kait-kaitkan. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah terbentuk sebuah grafik fungsi x kuadrat dikurangi x dikurangi 12.